Setiap orang di antara kita wajib faham dan dia yakini kalimat la ilaha illallah adalah kalimat awal dan akhir dari kehidupan seorang muslim. Dia sangat yakin dan harus dia yakini kalau tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Semua yang ada di langit, di bumi, di kedalaman lautan, dia lihat atau tidak lihat, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beruntung orang yang bisa memahami poin ini sehingga dia punya panduan hidup. Karena orang yang mengenal Tuhannya, begitu dia lahir, dia buka mata, dia udah bisa menangkap sebuah poin pada saat dia sudah mulai dewasa dan faham bahwasanya semua ini tidak terjadi begitu saja. Karena begitu dia lahir, ini ayah, ini ibu. Dia nggak bisa pilih yang lainnya. Harus ini ibunya, ini ayahnya. Dan ada variabel hukum di situ. Si ayah dan ibu merasa ini anaknya dan harus bertanggung jawab. Dia tidak bisa menolak juga kalau matanya digunakan untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk menghirup, bibirnya untuk mengucap, lidahnya untuk mengecap, tangannya menjamah, kakinya melangkah. Masing-masing sudah ada fungsi anggota tubuh dan tidak bisa dialih fungsikan. Semua sudah ada fungsinya dan ini tidak mungkin kalau tidak ada pencipta. Bukankah bangunan rumah ini tidak mungkin ada tanpa ada yang membangunnya? Bukankah juga pengeras suara ini atau apa saja tidak mungkin ada kecuali memang ada yang meletakkannya? Maka tidak mungkin sesuatu itu terjadi begitu saja. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang ateis. Mereka mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan. Ini semua terjadi begitu saja. Abu Hanifah rahimahullah, salah satu ulama yang masyhur dari 4 madhab, beliau pernah diundang oleh salah satu raja di wilayah Rusia, kalau kita sekarang, zaman dulu Persia, untuk berdebat tentang masalah Islam dan agama atau keyakinan mereka. Bukan agama, mereka tidak punya agama, tapi mereka punya keyakinan tidak ada Tuhan. Semua ini terjadi begitu saja. Maka Abu Hanifah rahimahullah terlambat datang. Lalu kemudian beliau masuk ke dalam istana raja tersebut, yang dimana mereka sudah menunggu semuanya dan mereka sempat marah sambil rajanya mengatakan, Anda ini mengaku sebagai seorang muslim, kami tahunya muslim itu selalu tepat janji. Kenapa Anda bisa telat datang? Maka Abu Hanifah rahimahullah membuka diskusi sekaligus menutup diskusi itu dan memberikan jawaban kenapa dia terlambat. Abu Hanifah terkenal sangat cerdas dalam berdebat. Maka beliau rahimahullah berkata, tadi waktu saya ingin datang ke istana kalian ini, saya melewati sebuah sungai. Dan pada saat saya ingin melewati sungai, saya lama sekali menunggu tidak ada kapal yang datang. Maka pada saat saya lagi lama menunggu, tiba-tiba ada pohon di sebelah saya tumbang di sungai itu. Jatuh, roboh, kemudian terpotong-potong sendiri. Setelah terpotong-potong sendiri, ada tali entah dari mana terbang mengikat pohon-pohon, batu batang pohon tersebut. Lalu kemudian menjadilah dia kapal kecil atau perahu yang bisa saya naik, lalu saya menyeberang sungai, barulah saya sampai ke tempat kalian. Kata raja tersebut, Anda ini sudah menggabungkan 2 keburukan. Sudah telat datang, kemudian tambah lagi Anda menceritakan cerita yang bohong. Mana bisa pohon tumbang, terpotong-potong sendiri, ada tali entah dari mana mengikat sendiri, lalu jadi kapal sendiri. Kata Abu Hanifah rahimahullah, apakah kalian tidak percaya pohon itu bisa tumbang sendiri, bisa terikat sendiri, bisa jadi kapal sendiri? Mereka bilang tidak mungkin, pasti ada manusia yang merakitnya. Maka kata Abu Hanifah rahimahullah, bagaimana kalian tidak percaya itu sementara kalian mengatakan seluruh fenomena alam ini tidak ada yang menciptakannya? Maka akhirnya mereka merenungi masalah itu, lalu kemudian mereka masuk Islam di tangan Abu Hanifah rahimahullah. Kita teman-teman sekalian sebagai seorang muslim sudah sangat dimanja oleh Allah, apalagi yang lahir dalam keadaan Islam. Karena begitu kita lahir diingatkan oleh orang tua kita, ada Tuhanmu namanya Allah, diajarkan cara menyembah Allah, ada sholat 5 waktu, ada subuh 2 rakaat, ada duhur, ada asar 4 rakaat, ada maghrib 3 rakaat, ada isya 4 rakaat. Ini loh caranya, wudu, tutup aurat, hadap kiblat, ini bacaannya, ini wajibnya, ini sunnahnya, ini yang membatalkan. Ada puasa, ada zakat, ada berbakti sama orang tua, ada jenguk orang sakit, padat sekali programnya. Orang-orang beriman sudah faham dari mana asal dia, ada Tuhannya Allah yang menciptakan, dan dia sudah tahu nama Tuhannya, ada Asma'ul Husna, nama-nama mulia yang bisa dipanggil sama dia. Dia tahu bagaimana komunikasi dengan Tuhannya, mengangkat tangan ke langit sambil berdoa, menyampaikan hajatnya apa saja. Kemudian juga dia dalam kehidupan ini dia tahu bermuamalah, bagaimana dia menikah, bagaimana dia berbisnis, bagaimana dia berpolitik, semuanya diajarkan. Sampai dia meninggal, tahu bagaimana prosesi mati, ada namanya husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Bahkan diajarkan bagaimana cara mati yang baik. Mati syahid di medan perang, mati dalam membela harta, membela keluarga, mati dalam ibadah. Dan disampaikan kalau su'ul khatimah itu mati dalam keadaan maksiat dan seterusnya. Nanti akan ada alam kubur, dijelaskan panjang lebar. Alam kubur itu ada alam barzah. Ada di dalam situ
kehidupan, kalau bukan taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Kemudian akan ada hari kebangkitan, dibangkitkan nanti di mahsyar, ditimbang amal baik dan amal buruk. Kata Nabi SAW, kalau orang meninggal dunia lalu masuk ke dalam kuburan, kalau dia orang beriman, maka akan datang malaikat, mendudukkan dia lalu menanyakan kepadanya, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu? Maka dia akan menjawab dengan lancar sekali. Kemudian dibukakan baginya pintu neraka. Dan dia ketakutan melihat neraka tersebut, karena dengan jeritannya, dengan suara yang menakutkan, maka malaikat bilang, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Maka ditutup pintu neraka tersebut, lalu dibuka pintu surga dengan dayang-dayang, dengan permadani, dengan istana, dengan pemandangan yang indah. Maka malaikat bilang, ini tempat kau sekarang. Dia pun akhirnya merasa gembira, dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, paparkan untuk hambaku ini perbandani dari surga yang tiap pagi dan petang datang kepadanya bau wanginya. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Jadi kita sudah tahu, kuburan pun yang kita lihat batu nisan dan tanah, bagi orang yang hidup, orang yang mati tahu kalau itu adalah taman dari taman surga orang beriman. Dan kalau orang kafir, orang fasik yang banyak maksiat, pasti akan tersiksa. Nabi SAW pernah melewati 2 buah kuburan lalu berkata, sungguhnya 2 penghuni kuburan sedang disiksa. Dan mereka disiksa pada hal yang mereka tidak anggap besar, tapi itu besar di sisi Allah. Yang satu tidak cebok pada saat kencing, tidak bersuci, dan yang satu suka mengadu domba. Kemudian Nabi SAW juga lewat kuburan yang lain pernah sambil kelihatan raut wajah beliau berubah dan seperti mengeluarkan kalimat menghardik. Kebetulan ada seorang sahabat bernama Rafi' radhiyallahu anhu melihat itu, lalu mengatakan, ya Rasulullah, adakah yang salah yang aku lakukan? Dia fikir dirinya yang sedang dipermasalahkan oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, bukan kamu hai Rafi', tapi penghuni kuburan ini. Dia waktu masih hidup pernah saya tugaskan mengumpul zakat, kemudian dia menyembunyikan 1 lembar baju. Maka dengan itu Allah sekarang memberikan dia di kuburannya 1 lembar baju juga dari api neraka yang membakarnya. Ada kehidupan alam barzah diceritakan dengan banyak dalil berhubungan dengan masalah itu. Itu juga dengan hari kebangkitan, di hari kiamat. Allah jelaskan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, pasti dia akan lihat dan dihisab, diberikan balasannya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat dari keburukan seperti biji sawi akan dia lihat. Semua dipertemukan. Lalu diceritakan tentang ciri-ciri kebangkitan. Allah turunkan khusus surah Al-Qiyamah, menceritakan panjang lebar tentang keadaan hal tersebut. Surah Zalzalah dan banyak yang lainnya. Kemudian ada surga dan neraka, tempat tinggal abadi bagi orang beriman, surga, dan tempat abadi bagi orang kafir, musyrik dan munafik. Neraka sudah dirincikan dengan sangat rinci bagi orang beriman. Dari pasirnya, bangunannya, bidadari dan bidadarahnya, makanan dan kebun-kebunnya, segala macam hal sudah diceritakan. Begitu juga dengan neraka, siksa paling rendah sampai paling tinggi juga sudah diceritakan. Seorang muslim yang beriman sama Allah punya 1 paket hidup yang dia sudah tahu. Dari mana asalnya, apa tujuan hidupnya, dan kemana arah dia hidup. Akan ada surga dan neraka dan bagaimana mencapai itu. Tapi orang-orang ateis tidak meyakini masalah itu. Mereka tidak punya Tuhan sehingga pelin-pelan. Dikatakan oleh para ulama, subhanallah, di zaman kita sekarang dengan teknologi yang canggih, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan para ateis. Kebanyakan mayoritasnya orang ateis yang tidak yakin ada Allah, mereka justru yang banyak menjadi ilmuwan. Mereka menjadi ilmuwan, meneliti ke langit, meneliti di bumi, meneliti di dalam lautan. Bahkan mereka sangat menonjol dalam masalah itu. Ulama menanggapi, kenapa harus orang ateis? Ternyata memang karena mereka belum yakin ada Allah, sehingga Allah buat dia mengadakan penelitian. Sampai pada sebuah titik nanti dia hanya mengatakan, sungguh luar biasa, sungguh begini dan begitu. Jadi dia pun terkagum-kagum untuk meyakini Tuhannya. Kalau kita seorang muslim sudah sangat faham dan tidak butuh semua bukti itu. Karena kita sudah tahu, oh iya ini caranya begini, oh ini haram, oh ini halal. Saya kalau berbuat ini saya akan dapat ini. Semua keutamaan ibadah sudah ada. Kalau saya berbuat dosa ini loh ancamannya, semua sudah ada hukumannya. Maka sudah gamblang semua bagi seorang muslim. Kalau kita berjalan dengan akal fikiran orang-orang ateis yang mengatakan tidak ada Tuhan, mereka mengatakan manusia itu penduduk bumi yang paling canggih. Dan pertimbangan-pertimbangan manusia sekarang bisa membuat kereta api, pesawat, kapal laut. Sekarang lebih canggih lagi dengan handphone, dengan internetnya, dengan laptop dan segala macam hal. Entah 10-20 tahun ke depan ada apa. Lalu mereka mengatakan manusia adalah penduduk bumi yang paling canggih. Kalau kita berjalan dengan akal-akalan mereka, kita semua manusia. Pertanyaan sederhana, apa andil kita yang hadir di sini dengan setetes air yang ada di depan mata kita ini? Kita cuma tahu ada sistem, haus, harus minum. Kalau enggak bisa. Dari mana? Siapa yang ciptakan kita? Kita dari mana asalnya? Air ini dari mana? Dan siapa yang mengajarkan kita harus minum? Enggak bisa ahli yang lain. Kalau kita haus makan, enggak bisa. Atau kita tidur tetap haus. Harus air. Kemudian juga begitu kalau lapar, harus makan, enggak bisa yang lain. Capek, harus istirahat.
Ada fenomena alam yang lengkap sekali yang kita tidak bisa menghindar darinya. Yang jelas-jelas harus ada yang menciptakan itu. Tapi seorang muslim sudah memahami kalau dia punya kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini teman-teman, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, adalah kalimat luar biasa. Karena kalimat ini surga dan neraka ada. Karena kalimat ini kitab-kitab diturunkan. Karena kalimat ini rasul-rasul diutus. Karena kalimat ini diketahui mana halal, mana haram. Diketahui mana orang baik, mana orang buruk. Ini kalimat maknanya sangat dalam. Sampai 10 tahun pertama dakwah baginda Nabi SAW di Mekah, itu tahun ke-11 masa kenabian baru ada Isra Mi'raj, perintah solat. Sebelumnya 10 tahun pertama nggak ada zakat, belum ada puasa, belum ada haji, belum ada jihad. Solat pun masih disyariatkan oleh Allah SWT, solat malam kepada baginda Nabi SAW, bukan umumnya muslimin. Nanti setelah itu baru ada perintah di tahun 11 masa kenabian. Maka 10 tahun ini apa dakwah Nabi SAW? Tentang masalah tauhid, penanaman itu. Bagaimana memahami ini batu, ini pohon, ini semua, ini makhluk. Kita ini sama dengan api, sama dengan air, sama dengan pohon, sama dengan semuanya sebagai makhluk. Langit, bumi, semuanya, udara, air. Tugas kita menggunakan semua ini sebagai fasilitas untuk mengenal Sang Pencipta Allah dan patuh padanya. Bukan malah bergantung pada benda-benda tersebut. Siapa yang bergantung maka dia bisa syirik. Diketahui bahwa usaha syirik adalah menyekutukan Allah, maka dianggap dia adalah orang yang melanggar. Kita harus memahami dulu memang ada Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang hidup mengenal Tuhannya, maka dia akan bahagia. Karena dia tahu dari mana asalnya, apa tujuan hidupnya, mana yang boleh tidak boleh, sampai bagaimana kalau dia meninggal nanti, kemana arah tujuan hidupnya.